Hari ini kita belajar, kita lanjutkan saudara, bagian yang kedua. Kunci untuk menjadi imparter bagi diri sendiri, bagi gereja, dan bagi kota adalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Mari kita akan belajar sesuatu yang berbeda pada malam hari ini mengenai bagaimana agar dinamika Roh Kudus itu bisa bergerak di dalam diri kita, gereja kita, dan kota di mana gereja kita berada. Saudara, kita semua diajar, percaya bahwa Roh Kudus adalah kuasa di dalam diri kita. Saat Anda menyatakan percaya kepada Yesus, di saat itu Roh Kudus sudah menjadikanmu sebagai tempat tinggalnya. Kita menjadi wadah bagi tempatnya. Dan jangan lupa bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Itu sebabnya lahir baru itu menjadi penting. Kita ditandai menjadi tempat dia bersemayam. Makanya orang Israel itu mengenal konsep ini sebagai geniza. Gereja itu geniza, saudara, tempat bersemayam Tuhan. Tubuh kita adalah geniza, tempat bersemayam dari Roh Allah, saudara. Nah, prinsipnya adalah Roh Kudus tidak pernah bergerak melalui hidup kita kalau dia tidak terlebih dahulu bergerak di dalam kita. Ini prinsip imparter. Makanya sangat penting kehadiran yang namanya gerakan doa di dalam satu kota, karena di sana kita berbaur jadi satu. Di situ kita dapat apinya. Anda kembali ke gereja masing-masing, nyalakan api itu, di recharge lagi, kita berdoa bersama-sama. Kalau kita mau melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita, berdoalah. Berdoalah, karena sejarah milik para pendoa. Dia meng-create kuasa Tuhan, bisa menjadi pintu bagi gerbang Tuhan untuk hadir di bumi. Jadi Roh Kudus tidak akan pernah bekerja melalui kita sebelum Roh Kudus bekerja di dalam kita. Coba ulangi kata-kata Pak Sony. Roh Kudus tidak akan bekerja melalui diriku sebelum dia terlebih dahulu bergerak di dalamku. Ini prinsip imparter, saudara. Saudara sepakat dengan ini? Ini harus kita mengerti dulu dengan baik. Nah, ini sejumlah daftar yang menjadi fungsi Roh Kudus ketika dia diactivate, aktifkan di dalam hidup kita. Dia menjadi penolong, menjadi penghibur, menuntun hidup dalam roh, berdoa untuk kepentingan kita, menuntun dalam kebenaran, membawa kita dalam segala kebenaran, dan membuat hidup kita berbuah. Ingat konsep buah roh. Ada berapa buah roh? 9. Di situ tidak dikatakan, kalau Anda menyelidiki Alkitab, bukan buah-buah roh, tapi satu buah berapa rasa? 9. Jadi Anda itu semua karena kapasitas Roh Kudus yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Saya selalu menikmati itu, saudara, kalau berdoa dan orang-orang mengalami lawatan Tuhan. Saya selalu, karena saya merindukan Tuhan, aku juga mau yang seperti itu. Aku juga mau. Tapi seorang imparter adalah pelayan. Jangan lupa, kita sedang menjadi imparter, melayani. Kita menjadi saluran dari cara Tuhan bekerja, dari kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak pernah tahu hati seseorang, apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tapi melalui pelayanan kita, dia dipulihkan. Dia mengalami lawatan. Dia mengalami satu sentuhan dari Tuhan. Gak usah lebar-lebar, satu sentuhan kecil dari Tuhan. Jadi pertama-tama kita harus pahami cara Roh Kudus bekerja. Ini penting. Bagikan ini di gereja saudara. Bagikan. Bahwa pertama, Roh Kudus bekerja di dalammu terlebih dahulu. Bekerja di mana, saudara? Di dalam kita. Ajar jemaatmu. Anda gak bisa menuntut dia menjadi imparter kalau tidak pernah membawa dia mengalami Roh Kudus di dalamnya. Apa gunanya Roh Kudus bekerja di dalam kita, saudara? Mentransformasi hidup kita. Kita semua tahu bahwa Rasul Paulus mengajar mengenai yang namanya transformasi hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dan berdiam di dalam diriku. Artinya yang aku sudah menjadi genisah dari Roh Kudus. Makanya dikatakan kita ini bait Allah. Itu sebabnya saya tidak setuju orang membaca Alkitab dari HP. Karena Alkitab adalah buku. Saya bawa Alkitab loh. Anda buka
blue film, gambar porno di mana? Melalui apa? Kok tahu? Bagaimana bisa yang hitam dan terang bisa berada di satu tempat? Lalu di saat di hari Minggu kita buka aplikasi Bible platform dan read the Bible. Tapi hari Senin sampai hari Selasa, wow, darah Yesus. Tapi mata masih melotot. Gimana bisa? Soalnya saya pernah gitu. Loh iya kan? Karena saya udah sadar, makanya saya kasih tahu. Saya pernah gitu. Karena kan kita jaim, bagaimana mau dipakai Tuhan tapi jaim? Gak ada jaim-jaim, saudara. Jangan tersinggung. Memang tujuannya untuk membuat Anda tersinggung. Roh Kudus bekerja di dalammu dulu. Jadi kalau Roh Kudus bekerja di dalammu, dia harus nyaman. Tubuhmu harus nyaman sebagai genizahnya untuk mentransformasi hidupmu. Dengan ada Roh Kudus di dalam dirimu, Anda jadi tahu kebenaran. Anda tahu ini gak boleh, ini boleh. Siapa yang bicara itu? Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Ada values, inner values di dalam dirimu. Karena itu saya suka kesel, saudara. Gak usah ikut gerakan doa itu. Nanti kita jadi gereja, nanti kita jadi ini. Aduh, itu namanya pikiran sempit. Hari gini masih begitu, saudara. Kamu kehilangan api. Karena api itu dimulai dari doa. Ada kota doa, saudara. Pernah mendengar konsep kota doa? Pernah mendengar? Saya nggak tahu, nanti coba evaluasi apakah cocok dengan upper room saudara atau tidak. Silakan Revo. Tolong. Kota doa. Kotel. Cek. Ya, Bapak Ibu, di Yerusalem itu adalah kota suci bagi 3 agama terbesar dunia, yaitu Yahudi, kemudian yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Agama-agama seberang saja tahu bahwa ada sesuatu yang supernatural di kota Yerusalem ini. Dan tempat yang paling supernatural, yang paling powerful di sana adalah namanya Kotel Hama Arafi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita lebih sering dengar namanya tembok ratapan. Ini adalah sisa bangunan Bait Allah yang kedua yang tidak ikut dihancurkan pada waktu Yerusalem berada dalam kepungan bangsa Turki Ottoman. Itu hanya tersisa itu, dinding tembok barat namanya. Kotel itu tembok, Ma'araf artinya barat, tembok barat. Hanya itu yang tidak dihancurkan. Makanya sekarang orang-orang Yahudi bisa datang ke sana untuk berdoa, karena itu adalah titik paling dekat dengan lokasi Bait Allah. Jadi tempat itu dibuka 24 jam, ada ribuan bahkan jutaan doa yang dipanjatkan ke sana dari tempat itu. Oleh karenanya kita katakan Yerusalem itu sebagai kota suci, karena ada sesuatu yang supernatural, pintu gerbang sorga terbuka, dan di sana pernah berdiri yang namanya Beit Hamikdash, artinya bait suci, tempat kita bertemu dengan Elohim Tuhan. Ya, terima kasih Revo. Jadi doa itu tidak harus pergi ke Yerusalem kalau begitu. Yang penting di mana Anda berdoa, Anda sudah menciptakan Yerusalem. That's why your name is upper room. Benar ya? Jadi itu yang saya bilang, loh, ini tidak kebetulan ini. Upper room, ruang atas, tempat di mana pencurahan Roh Kudus terjadi pertama kali. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang membawa Yerusalem surgawi itu di tengah-tengah kita. Orang Yahudi saja tahu kalau Anda berada di tembok ratapan 24 jam, satu-satunya tempat di muka bumi ini di mana doa tidak pernah berhenti, kotel. Jadi saya pernah ditanya, "Hey, you Christian?" "Yes, I'm Christian. I want to pray here." Kaget dia. "Kenapa kamu berdoa di sini?" Saya berkata, "Di sini surga terbuka." Karena doa, di mana Anda ada berdoa secara korporat dari berbagai bangsa, dari berbagai denominasi, dari berbagai asal usul, itu membuka pintu surga. Haleluya. Jadi terlibatlah dengan gerakan doa saudara.
Saya senang itu saudara. Tuhan senang karena menyatukan asal usul yang berbeda-beda. Nah, kita kembali bekerja di dalam. Katakan bekerja di dalam. Kenapa Anda tahu ini melanggar? Kenapa Anda harus, aduh Tuhan ampuni aku salah Tuhan, aku bertobat Tuhan. Itu karena Roh Kudus sudah bekerja di dalammu. Jangan harap Roh Kudus akan bekerja memakaimu kalau engkau tidak mengalami Roh Kudus terlebih dahulu di dalammu. Bilang amin. Setelah Roh Kudus bekerja di dalam, dia baru bekerja melalui hidupmu. Jadi kalau kita mau membawa kegerakan Allah di dalam gereja, di dalam kota, di dalam kehidupan kita, kita mengalami yang namanya revive, bangun, bangkit itu saudara, membawa api kebangunan rohani itu. Maka pertama-tama semua yang menjadi imparter dalam gereja lokal itu harus mengalami Roh Kudus di dalamnya terlebih dahulu. Baru setelah itu Roh Kudus akan bekerja melalui hidupnya. Kita sepakat? Oke. Tugas Roh Kudus melalui kita. Pertama, dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil di gereja, di kota, dimanapun. Itu tugasnya. Kita semua sudah tahu ini. Roh Kudus mengurapi diri kita sehingga kita diperlengkapi dengan kuasa, sehingga kita melayani dengan mujizat dan tanda, urapan dan otoritas. Tidak penting Anda di desa, Anda di kota. Saya pernah mendengar kesaksian dari kota Solo, saudara. Dia komsel, ada kelepasan terjadi di situ. Manggil pendetanya entah di mana, terlalu sibuk. Akhirnya ketua komselnya berdoa begini, saudara. Dalam, orang Solo kan halus, dalam nama Yesus, setan metu. Keluar saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini tepuk tangan orang lapar. Tepuk tangan buat Tuhan. Anda harus antusias gitu loh. Pembicaramu itu antusias. Saya tidak sedang menyampaikan knowledge, pengalaman yang saya sampaikan kepada saudara. Bukan teori. Jadi ketika Anda berdoa, ada Roh Kudus yang makin naik elevasi dalam hidupmu. Maka tiba-tiba Anda melihat, Anda lewat saja, orang sakit bisa sembuh. Tidakkah saudara merindukan itu? Justru kalau tidak terjadi yang seperti dalam gerejamu, ada apa dengan cinta? Itu. Karena gereja memang ditakdirkan untuk mengalami ini. Harus ini tandanya. Pengurapan bekerja, orang masuk gereja hatinya ketarik, nggak sadar Anda khotbah 2 jam 5 jam, nggak sadar Wisbarto. Karena hatinya ketarik. Ada otoritas yang bekerja. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat hati itu dijamah. Tuhan bisa bicara melalui saudara untuk menyatakan sesuatu dalam hidup seseorang. Siapa mentor profetik kita dari Finlandia? Saya lupa. Glory Bachman. Nanti saya ajak sini ya Pak. Kemarin dia kontak saya, sorry Pastor Sony, saya tidak bisa datang ke Semarang. Aku masih di Papua. Oke, nanti kalau kamu ke Semarang, beri waktu 1 minggu, saya ajak kamu keliling-keliling. Nanti kalau udah mabuk, dia bicara, nggak usah bicara tentang kita padanya. Dia beritahu hidupmu seperti apa. Hanya hati-hati, dia suka pakai mic. Ketahuan. Karena Roh Kudus bekerja. Kami punya mentor profetik. Suatu kali dia berdoa buat semua jemaat. Ada penerjemahnya. Lalu akhirnya saya juga bilang, aku juga mau dong didoakan. Mau didoakan. Lalu penerjemahnya bilang, karena Bunda ngerti bahasa Inggris, perlu diterjemahkan enggak? Terjemahin. Loh, nanti kalau rahasia Bunda terbongkar gimana? Enggak apa-apa, hidup saya harus terang benderang. Biar saya juga bisa ditegur. Untung baik-baik. Aduh, padahal sebenarnya hati saya udah begini-begini, saudara. Oh Tuhan Yesus. Nanti kalau ketahuan yang tersembunyi, piye? Ya toh? Dia ngomong aja, nggak tedeng aling-aling. Baru ketemu di depan jalan dia ngomong begini. Kau gini ya, dan begini caranya harus merubah hidupmu. Wah itu kalau udah ketemu dia, nanti saya bawa. Kita berdoa ya, biar dia sekarang di Jakarta. Kita
Kita sudah buat jejaring ya Pandi, ya, biar diberkati. Tapi kami dulu ya, nanti kami bawa dia ke sini. Roh Kudus bekerja melalui kita. Kita butuh orang-orang yang mengimpartasi hidup kita. Setelah kita diimpartasi, kita tidak butuh dia lagi, karena kita bergerak dengan kita sendiri bersama Tuhan. Jadi ketika janji Tuhan bagi kita untuk membuat Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain, maka kita harus mengerti bahwa ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu ada di dalam Yohanes ini, saudara. Barang siapa percaya kepadaku, percaya. Kadang-kadang saking kuatnya logika kita ini, akhirnya kita kehilangan kepercayaan. Ketika murid-murid Yesus berada di tengah badai, Tuhan tidak berkata kepada mereka, hei kamu yang tidak percaya. Apa yang kata Yesus? Hei kamu yang kurang percaya. Berarti ada percayanya toh? Hanya kurang. Kenapa? Ini logika. Ini air jadi begini-begini, perahu begini-begini, aduh mati kita. Ini gimana ini? Padahal mereka satu perahu dengan Tuhan Yesus. Harusnya kalau mereka tenggelam, Yesus ikut tenggelam gak? Ikut tenggelam gak? Ikut, karena Yesus anak tukang kayu, gak bisa berenang. Iya. Justru mereka yang bisa berenang, karena mereka orang Galilea, nelayan. Tapi mereka lupa destiny mereka. Ketika badai datang, mereka lupa mereka bisa berenang. Harusnya yang khawatir Tuhan Yesus. Iya kan? Mereka bisa berenang, tapi karena badai fokusnya berganti, bergeser, mereka lupa siapa mereka. Ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Oh, ini janji Tuhan loh saudaraku. Maka kita perlu merespon ini. Tuhan, Engkau sudah nulis itu di firman, berarti ya dan amin. Maka aku harus berada di dalam penggenapan ini. Aku mau berada dalam penggenapan ini. Saya masih ingat ini saudara, ini di Kepunton. Masih ingat ini Kepunton ya? Mereka mengalami lawatan Tuhan. Beberapa orang dari sini kontak saya sekarang. Mereka berkata, Om hidup saya berubah. Wah itu rasanya itu. Kalau dengar orang begitu itu rasanya. Wow Om aku dilawat Tuhan Om. Terima kasih ya. Aku sudah begini sekarang. Ada yang bilang aku sudah jadi hamba Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah mentransformasi hidup kita terlebih dahulu. Amin. Itu yang harus kita kejar dulu. Kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Balik kanan. Tidak lagi berada dalam pandangan dan pikiran yang lama, tapi pandangan dan pikiran yang baru. Tuhan tidak akan pernah memakai kita. Ingat prinsipnya, Tuhan tidak akan pernah memakai kita kalau Dia tidak bekerja di dalam kita terlebih dahulu. Coba lihat kalau Dia bekerja di dalam diri kita, sesuatu akan terjadi, saudara. Saya senang dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kan Roh Kudus yang bekerja melalui kita, benar kan? Itu kita sudah sepakat hanya bisa terjadi kalau Dia bekerja di mana? Di dalam kita terlebih dahulu. Kata aku, tapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa itu seperti begini, saudara. Ada yang punya slayer, ada ibu-ibu yang pakai slayer di sini. Yang lebih besar. Sini Bu. Saya beri contoh. Bawa slayernya. Sudah ada ibu ini. Jadi sini. Ibu di sini ya, membelakangi saya. Jadi ketika Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, Dia sudah mentransformasi hidup kita, kita siap menjadi alatnya. Baru ayat ini digenapi. Aku akan mengirim perlengkapan. Coba kembali ini. Kamu akan menerima kuasa. Kalau kita lihat kata menerima kuasa itu seperti ini, saudara. Diturunkan seperti ada jubah dari atas ke pundaknya.
diturunkan. Makanya kalau pendeta lagi bilang altar call, pada saat itu pendeta sedang menerima apa? Jubahnya. Setelah dia selesai pelayanan, apa yang terjadi? Jubahnya kembali kepada Tuhan. Dia menjadi kembali orang biasa. Pada saat jubah itu ada, Roh Kudus bekerja bukan lagi dalam dirinya, tapi melalui dirinya. Nah, jubah inilah sumber kuasa. Makanya tidak boleh ada satu orang pun bermegah karena jubah ini. Karena itu diberi dan diangkat kembali oleh Tuhan. Diberi dan diangkat kembali oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, apalagi Anda hamba-hamba Tuhan, Anda adalah pendoa. Kalau Roh Kudus sudah berada di dalammu, maka dimanapun Anda memberitakan firman memanggilmu, ada satu jubah yang tidak kelihatan yang menyertaimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada. Kita harus sadar itu. Makanya di dalam pengurapan itu pengertian dibentuk dulu. Jadi ada jubah. Dan tidak, makanya seperti saya bilang tadi, pembawa merpati, ketika kita dosa, melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna, toh? Ada yang sempurna nggak? Saya nggak sempurna loh. Anda gimana? Ya, ketika jalan kita udah mulai miring-miring, tahu jalan miring-miring. Kenapa kepiting jalannya miring? Sini dulu ya Bu, diurapi dulu. Kenapa kepiting? Pernah melihat kepiting? Kalau kepiting kan jalannya begini, toh? Pernah melihat kepiting jalannya gini? Kenapa? Coba buka otaknya, isinya apa? Buka bagian otak kepiting, isinya kotoran. That's right. Makanya kalau Anda jalannya miring-miring, loh, saya belum selesai bicara, Anda sudah memprediksi secara profetik. Ya toh, bisnismu mulai miring-miring, ya toh, pelayananmu udah mulai miring-miring, kepalamu tegak tapi matamu udah miring-miring. Jalan sih sama istrimu, kepalamu lurus tapi matamu udah miring-miring. Oh Tuhan Yesus, sungguh indah ciptaanmu. Ya toh, itu artinya di kepalamu adanya, Anda yang ngomong. Nggak ada yang sempurna. Ketika kita bekerja sama dengan dosa, makanya saya selalu ngomong ke jemaat saya, kamu itu bukan hanya butuh ibadah dalam 1 kali 1 minggu, datang ibadah doa mau dimanapun supaya ini muncul lagi. Ini covering, dan Tuhan juga memakai kita melalui covering ini untuk berdoa. Siapa namanya Ibu? Bu Letna. Berikan kemuliaan buat Tuhan melalui Bu Letna. Ya, Tuhan pakai lebih hebat. Silakan duduk. Amin. Menerima kuasa, karena tubuh manusia ini fana, masih membawa sifat daging. Bisa jengkel nggak kita sebagai pendeta? Bisa ngamuk nggak? Ngamuk. Saya pernah ngamuk. Ada mobil nyalip saya. Wow, sembarangan. Saya ini orang Sumatera, saudara. Gaya amat, saya gas juga, saya kejar. Berhenti lampu merah. Saya udah mau buka pintu, dia juga buka pintu. Nantang ini. Dia nyapa, Shalom Pak Sony. Saya bilang, untung. Tuhan Yesus untung. Bapak barusan khotbah di gereja saya tadi ya. Hati-hati, no place to hide. Ya, jaga sikapmu coy. Jaga sikapmu. Jangan sampai itu diangkat. Nyarinya lagi susah. Harganya mahal untuk dapatnya. Ya. Ini KKR pemuda ini saudara. 50% mereka sekarang, ini di GPDI, Bandung. 50% mereka sekarang jadi pendeta masuk sekolah Alkitab. Kalau saya tidak salah saya akan bicara di KKR Pemuda kan, bulan Mei. Mari kita pesta Roh Kudus. Saya akan bawa tim. Lawatan Tuhan akan terjadi. Jadi kami tidak aneh lagi kalau orang tiba-tiba guling dalam ibadah. Nggak aneh. Ini terjadi di gereja di Lampung. Tapi di gereja kami sendiri saudara. Jadi kadang-kadang was-was ya, kalau para pelayan mimbar, pemain musik, keyboard, WL udah dilawat Tuhan, guling aja di situ. Jadi asyir nolongnya bukan mereka, yang ditolong apa? Keyboardnya, jangan kena.
Pernah yang kejeduk, tung gitu, ngamuk. Lah aku ora ditolong piye lah, kepalamu mau nimpo keyboard piye. Jadi ibadah. Pernah saya, loh, komandan piye? Kena semua. Saya berdiri sendiri. Tiba-tiba kaki saya gemetaran. Saya juga ketakutan, turun. Saya itu takut sama hadirat Tuhan, saudara. Takut. Karena saya manusia yang berdosa. Takut ketika saya sudah mulai merasa seperti ada arus listrik kesetrum. Oh, saya tidak mau di mimbar. Lari saya. Takut. Kita harus mengembangkan rasa takut akan Tuhan itu. Ini di STT Torsina. Masih ingat Pak? Masih ingat? Entah kapan Torsina ngundang saya lagi. Enggak guyon. Ya, ini di Tawangmangu ini, retret. Mereka sekarang jadi hamba Tuhan, kontak saya, Om, aku ternyata punya asma loh. Waktu aku dilawat Tuhan, aku guling-guling. Oh ya, sekarang asmaku sembuh, puji Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ini semua karena apa? Roh Kudus dalam diri kita akan membuat kita menjadi orang-orang yang diurapi. Itulah fungsi imparter. Diurapi, katakan diurapi. Coba gosok tanganmu saudaraku, gosok. Apa yang terjadi? Nah, pengurapan dalam bahasa Ibrani artinya digosok sehingga panas. Coba lihat kursi kita ini. Kursi kita ini kan ada chrome-nya toh. Kadang-kadang kalau bereaksi dengan udara, dia apa namanya? Berkarat atau kabur lagi, tidak mengkilap. Maka bagaimana caranya kita supaya membuat dia mengkilat lagi? Digosok. Nah, hidup ini dapat membuat kita burem. Ya toh? Tidak terang lagi. Maka kita perlu pengurapan untuk apa? Kita perlu diurapi kembali supaya kita digosok jadi terang lagi. Amin. Dan caranya yang paling efektif menurut saya, Anda harus menjadi bagian dari gerakan doa. Karena di dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan loh Pak Andi. Tuhan itu senang dengan doa. Benar. Kita baca sama-sama. Pengurapan adalah sesuatu yang mulia dan kudus yang datang dari tempat maha tinggi, yang turun dan menyertai orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia dengan tanda-tanda kemuliaan yang menyertainya. Kasih tahu kiri kananmu, itu aku. Kita sudah mulai harus berambisi mengejar yang begini-begini. Kita butuh kayak di recharge gitu loh. Saya nanti ngomong sama istri, Mas saya kok udah banyak pelayanan terus ya, saya kok merasa perlu di recharge ya, perlu syafaat, perlu sabatikal. Kita perlu ngundang hamba Tuhan lain ya, yang punya pengurapan supaya juga berdoa buat saya. Kita harus punya kesadaran itu. Memang begitu, tidak ada seorang pun yang boleh merasa hebat. Pengurapan itu digosok supaya clear. Karena banyak faktor yang membuat kita kabur. Digosok, itu pengurapan. Sehingga kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ketika orang-orang yang seperti itu berkumpul di dalam gereja, maka tanda-tanda ini akan terjadi. Mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular. Bukan berarti Anda sengaja pegang ular, membuktikan, benar enggak? Enggak. Ini berada dalam situasi yang tidak pernah Anda prediksi sebelumnya. Ada orang yang mau mencelakakanmu, Tuhan bisa singkirkan, karena Roh Kudus ada di dalam dirimu dan melalui hidupmu. Dan ini yang penting, Anda meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Ada dua kemungkinan sembuhnya, sembuh selamanya atau sembuh dari sakit penyakit. Sembuh selamanya menghadap Bapa di sorga, ya toh? Atau sembuh secara fisik dan dia penyakitnya tidak akan terulang lagi. Ada pendeta-pendeta tertentu di mana dia dipanggil, ya, yang tidak bisa hamil bisa hamil. Ada pendeta-pendeta tertentu di mana dia dipanggil yang susah mati cepat mati. Ada toh? Anda bisa mengenali itu. Anda dalam posisi apa? Ada pendeta-pendeta tertentu
Di mana sedang nangis-nangis, lemah, imannya jadi kuat. Iman orang jadi kuat. Kita semua memiliki bagian masing-masing. Dan itu harus kita aktifkan melalui pengurapan. Ini terjadi di sebuah gereja. Saya pulang ke rumah, saya ditelepon oleh gembalanya. Gembalanya lebih senior dari saya, manggil saya Sony. Son, iki piye? Non apa om? Iki orang-orang gelem balik seko gereja. Nah terus apa yang terjadi? Terus itu tangan mbok-mbok tadi itu sampai sekarang masih berminyak. Coba lihat minyak. Nah terus aku apakan minyaknya? Saya bilang, ya aku juga nggak ngerti. Minyaknya, tangannya penuh dengan minyak. Satu hal yang belum terjadi, saudara, saya minta Tuhan turunkan hujan emas. Iya toh? Kan ada itu. Tapi saya lihat dalam Alkitab nggak ada soalnya. Makanya saya teolog toh, tapi nggak ada Alkitabnya. Tapi kalau minyak ada Alkitabnya, minyak nggak pernah habis di tangan seorang janda. Saya berdoa ini minyaknya ini minyak, saudara, tidak berhenti. Jadi sampai dituangkan di gelas itu menarik nuang terus. Saya bilang, terus pendetanya bingung. Sony iki piye? Ya kurang ngerti om piye. Lah minyaknya piye? Ditampung aja, jangan diminum ya. Ya tuh. Kok nggak bisa? Harusnya bisa diputar ini. Oh ini. Kita putar lagi. Jadi tanda-tanda. Ya memang saya minta Tuhan, aku mau ada tanda dong, untuk meneguhkan iman percaya. Ingat, tanda tidak menyelamatkan. Halo? Tapi tanda meneguhkan. Ini di Muntilan. Jadi ketika lagi khotbah, lagi doa, seperti para worship tadi nyanyi, tiba-tiba meledak, tum, meledak. Hanya di mimbar lampunya. Saya kaget, mereka kaget, saya kaget. Kyo apa maneh? Meledak, dan seluruh gereja dipenuhi asap. Mimbar. Nah ini foto terbaik, yang ada banyak foto, jemaat kan bawa HP toh. Ya ini foto terbaik yang bisa saya ambil dari mereka yang ada di lantai atas. Mereka foto. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Tanda-tanda. Bawah. Jadi dalam pengurapan kita membawa hadirat Tuhan, jangan didorong. Kalau didorong lawan. Cukup pegang. Pegang saja. Kuasa Tuhan. Jatuh juga bukan tanda hadirat Tuhan. Halo? Paham saudara? Tapi kalau dia jatuh, biarkan itu acara Tuhan dengan dia. Tapi jangan didorong. Karena kita kan biar keren. Orang karismatik itu ya saudara. Oke, di stop. Orang karismatik itu, kalau pendetanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia, kurang mantap. Itu tipikal jemaat karismatik. Tapi coba pendetanya berdoa begini. Sakit? Ya. Oke, kita berdoa. Dalam nama Yesus. Jamah. Jamah. Oh katakan apa ya sikar. Jamah. Wah dia pendetanya mantap.
Hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh gaya, bukan oleh style. Itu bisa nipu, itu bisa perform. Apalagi zaman Instagram. No, Anda berdoa saja, cukup satu sentuhan kecil, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kalau ini normatif, saya percaya Anda semua sudah tahu. Menerima panggilan, percaya tentang kuasa, tenaga, power, hidup dan bergaul karib dengan Tuhan ini penting. Living consistently with God. Makanya kita hamba-hamba Tuhan, kalau ada orang lain dipakai, gimana caranya aku bisa dipakai? Kita sudah living consistently dengan Tuhan gak? Udah konsisten gak? Jangan hanya pas butuh baru dengan Tuhan, gak butuh gak dengan Tuhan, saudara. Nah, ini penyakit kita, gengsi menerima impartasi. Ketika impartasi sedang terjadi, saudara, pemain musik maju ke depan. Ketika impartasi sedang terjadi, perhatikan saya, maka pengurapan itu sedang bergerak di dalam atmosfer. Apa yang membuatnya turun kepada kita adalah rasa lapar dan haus. Tuhan melihat hati yang lapar dan haus. Coba, itu yang namanya kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Apa yang menjadi tujuanmu, ke sana kakimu akan pergi. Kalau Anda lapar, kakimu melangkah kemana? Cari makan. Kalau Anda haus, kakimu melangkah kemana? Cari minum. Kalau Anda butuh istri, kakimu melangkah kemana? Cari istri. Kehidupan digerakkan oleh tujuan. Kalau tujuanmu Tuhan, kakimu dan hidupmu akan melangkah menuju Tuhan. Itu namanya lapar dan haus. Ingat gak Mazmur Daud? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku merindukan engkau. Yang dibuat jadi lagu itu loh, seperti rusa. Mengapa Daud menulis itu? Daud berada di En-Gedi, ada namanya rusa gunung. Rusa gunung itu butuh air, tapi dia tidak tahu di mana ada airnya. Jadi rusa gunung akan pergi ke tebing yang paling tinggi, lalu dia mencium udara. Dia gini. Tuhan menciptakan hidungnya dengan sebuah sensor, dan ketika dia tahu di sini ada molekul udara, kakinya bergerak. Dan tiba-tiba dia sudah menemukan mata air itu. Ketika dia menemukan, dia loncat dan teriak setinggi-tingginya. Dia berkata, aku menemukan apa yang aku cari. Malam hari ini, kasih Tuhan buat kita semua sama. Tuhan mau kita seperti rusa. Masihkah hatimu lapar dan haus akan Tuhan? Atau sudah jenuh dengan pekerjaan? Atau jenuh dengan masalah hidup? Itu bagian dari natural hidup, saudara. Tapi malam ini, mari tinggalkan itu semua sebentar di luar gedung ini. Malam ini di dalam hati kita, biarlah kita menjadi seperti rusa yang merindukan sungai. Ketika kita butuh Tuhan, Dia akan dengan senang hati menjamah kita. Anda punya semua hal dalam hidup ini di dunia ini, tapi hidupmu masih satu yang kosong, yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Satu orang saja yang punya rasa lapar dan haus di dalam gereja bisa menarik turun hadirat Tuhan. Apalagi kalau lebih dari satu. Makanya kalau ada menara doa sekota, ada banyak orang yang berdoa menarik turun hadirat Tuhan untuk setiap gereja lokal yang ada di kota itu. Jadilah bagian dari kegerakan Tuhan dalam gereja. Amin. Malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita tanya jawab, coba letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Satu-satunya arahan pikiranmu, hatimu hanya Tuhan. Mungkin Anda sedang mengalami kekeringan rohani. Mungkin Anda sedang mengalami berbagai masalah dalam hidup sebagai seorang hambanya. Mungkin Anda pernah kecewa dengan Tuhan.
Mungkin Anda pernah komplain, atau hidupmu melenceng. Saudara, saya pernah punya anak laki-laki 3 tahun lalu, umur 23 tahun, dipanggil Tuhan tiba-tiba. Hati saya hancur. Dan kalau tidak punya Tuhan, saya gila. Dan saya menjadikan Tuhan sebagai jawaban. Tuhan, aku tidak mengerti. Kenapa Engkau panggil? Tidak semua hal harus dijelaskan oleh Tuhan. Harus Tuhan yang terutama. Jadilah seperti rusa itu malam ini. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Saya mendengar kita berada di sebuah bangunan yang di atasnya ada doa. Tidak ada yang kebetulan malam ini. Jangan peduli pada orang di kiri dan kanan. Mari segarkan kembali rohmu. Bayangkan dirimu sebagai rusa yang merindukan air itu. Kau seperti berada di depan Tuhan. Kaulah Tuhan. Hatiku menyembahmu seperti rusa rindu sungaimu. Temukan sumber itu malam ini. Sumber itu ada di sini, di tempat ini. Kaulah Tuhan. Pakai kami Tuhan, hamba-hambamu di tempat ini. Alirkan kembali kasih itu. Alirkan kembali. Mari katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu. Rabaya Syaka.
Musik memainkan lagu ini, Anda akan merasakan aliran-aliran itu. Latih rohmu Bapak Ibu. Jamah dia Tuhan. Jam. Pakai. Berikan hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar kembali. Hati yang berkobar-kobar. 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 Jamah. 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 Hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar. Dalam nama Yesus. Wira bapa-bapa takalabaya sekali. Fire! 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 Dalam nama Tuhan Yesus, organ-organ tubuh, jantung, paru-paru, lambung sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Holy Spirit, release your power. Tidak ada satu orang dilewatkan malam ini. Tidak ada yang dilewatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan ditolak, dipatahkan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan yang menghambat Roh Kudus bekerja, dilepaskan dalam nama Yesus. Hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu, dipenuhi oleh kuasa-Mu. Pelayanan kami tidak akan pernah sama lagi. Never be the same again. Jamah Holy Spirit. Aku berdoa roh hikmat, Spirit of wisdom, pakai sebagai alatmu Tuhan. Pakai sebagai alatmu. Menggosok setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada roh doa yang diimpartasikan, hati yang mencari Tuhan, hati yang mencari Tuhan, hati yang berkobar-kobar, yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang seperti itu Tuhan. Tidak ada lagi stagnasi. Kami akan menjadi bagian dari imparter di akhir zaman ini. Roh Kudus, kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu. Berdiri, buka kedua tangan. Dan urapiku, kirim
Katakan, materaikan roh-Mu dalam hidup kami. Kau sudah mengurapi kami. Kami berdoa untuk kota Solo, biar kegerakan rohani terjadi di kota ini. Tuhan mengirim penjaga-penjaga di setiap perbatasan kota ini. Ada keamanan, ada damai sejahtera atas kota ini. Setiap pekerjaan diberkati. Rumah-rumah Tuhan menjadi imparter yang membawa kegerakan roh. Dan terlebih rumah doa di tempat ini Tuhan menjadi tempat dan genisah-Mu, di mana Engkau menyatakan kuasa dan mengirimkan api-Mu. Kami percaya sebelum Engkau bergerak memakai kami, Engkau menjamah kami terlebih dahulu. Materaikan itu, kami akan menjaga hidup kami, memelihara api itu tetap menyala. Dan kami percaya saat berdoa, tanda-tanda ajaib dan heran akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Materaikan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk. Baru 8:30. Ada beberapa orang yang mengalami sesuatu tadi ketika kita berdoa. Apa yang Anda alami? Boleh gak maju ke depan? Saksian sebentar, 1-2 orang ada. Ya, apa yang dialami? Tolong kasih mic, Revo. Apa yang terjadi? Apa yang dialami? Dari mana? Salam saudara-saudara Desa Iman yang dicintai Tuhan Yesus. Kami dari gereja GPI Fata Solo sama sekeluarga saya datang ke sini. Saya telah berdoa sama Pak Pendeta. Di ruangan ini penuh malaikat Tuhan hadir di tempat ini, berkumpul di sini semua. Sampai merinding, nggak bisa apa-apa karena Tuhan jamah dan Tuhan hadir di I love Yesus sampai saya nggak bisa ngomong. Saya percaya kuasa Tuhan telah terjadi di tempat ini. Haleluya, amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu kesaksian untuk menguatkan kita mengenai penglihatan yang dialami oleh Bapak ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ada? Ayo maju, harus bersaksi. Kita sedang mengalami Tuhan itu. Ada? Maju. Ada? Ayo. Saya mau menyaksikan bahwa tadi sebelum saya datang ke sini, saya penuh dengan beban berat. Karena secara pribadi saya takut ketika saya harus terjun ke dunia pelayanan. Karena saya lagi menyusun skripsi dan akan diwisudakan di bulan 6 nanti. Bulan berapa? Bulan 6. Oh, berarti saya duluan wisuda dari kamu. Besok, minggu depan saya wisuda. Minggu ini. Selamat, 2 hari lagi. Selamat Pak. Jadi ketika saya didoakan, selama beberapa bulan ini pergumulan saya adalah Tuhan mau tempatkan saya di mana, Tuhan mau posisikan saya di mana, Tuhan mau pakai saya di mana. Tapi pergumulan saya tadi, saya cuman bilang, Tuhan, kalau Tuhan pakai Bapak Pendeta Sony, Tuhan juga mau pakai saya. Di situ saya mengalami benar-benar sukacita yang luar biasa, bahwa saya bisa tertawa. Di dalam doa saya tertawa, saya bahagia, tidak ada saya menangis di hadapan Tuhan, dan saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Berikutnya ada lagi. Ayo maju. Apa yang Bapak Ibu alami ketika kita berdoa tadi? Apa yang dirasakan? Iya, silakan. Apa yang dirasakan? Apa yang dialami? Ya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu tadi berdoa, waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya merasakan ada satu gempa, seperti gempa. Terus saya berdoa sama Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan tunjukkan pada waktu kekuatan pujian, doa, penyembahan Paulus dan Silas lakukan waktu di penjara, belenggu-belenggu itu dilepaskan.
Kita harus imani bahwa setiap belenggu dalam setiap kehidupan kita mulai hari ini itu akan dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan, sehingga kita betul-betul akan merdeka di dalam Tuhan. Amin. Mungkin Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dari sini ada lagi? Ada? Ayo maju ke depan. Shalom. Saya tidak pernah merasakan yang seperti tadi saya rasakan. Jadi tadi saya adalah orang yang dipanggil Tuhan di tahun 2022 Desember, ya. Tapi selama saya mengikut Tuhan, awal-awal saya mengikut Tuhan, saya sangat cinta dengan Tuhan. Di tempat itu saya diingatkan kembali tadi bahwasanya saya ada keluarga yang harus saya selamatkan. Tapi di situ saya diingatkan oleh Tuhan, saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan berkali-kali. Dan saya bilang saya mau menghilangkan itu, tapi saya tidak bisa. Saya lawan itu. Berkali-kali saya lawan. Tapi pada malam hari ini, saya merasakan Tuhan mengingatkan saya kembali untuk tujuan saya dipanggil Tuhan. Saya untuk memenangkan jiwa di dalam rumah saya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mungkin banyak yang di sini yang ada di posisi seperti saya. Saya harapkan kita semua boleh kembali ke Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada lagi Bapak Ibu? Ada? Ya sini Tante. Shalom. Saya waktu masuk ke ruangan ini tadi, waktu datang sebetulnya saya tuh membawa satu beban berat, karena jujur ada yang one prestasi dengan saya. Perjanjian kontrak 5 tahun, ternyata baru 2 tahun saya sudah diusir dari rumah itu. Padahal saya bayar dan sudah bangun rumah itu. Saya cuman nggak tahu, saya cuman berdoa, Tuhan terserahlah apa yang terjadi. Tuhan bilang suruh, udah kamu ngalah.
anak Tuhan harus ngalah, enggak boleh emosi, enggak boleh apa. Waktu tadi ada pengurapan, saya tuh merasakan ada angin kencang itu. Saya tuh kayak di tempat di salju itu, celes hati saya tuh kayak rontok semua. Apa? Celes. Apa itu? Kayak dingin, kayak tadi hati yang panas tuh tiba-tiba itu kayak ada salju yang celes gitu tuh, rontok semua tuh. Saya tuh jadi dinginan sampai di situ, sampai tadinya saya enggak pakai jaket tuh, sampai Sekarang pakai jaket. Pakai jaket kanan diledek kedinginan itu, dan luar biasa. Sekarang tuh rasanya plong, rontok semuanya. Apa yang saya ketakutan, apa yang rasanya lepas semua. Put Saya your trust in God, taruh semua pada kaki Tuhan. Kadang-kadang masalah terjadi juga karena kita. benar-benar saya merasakan satu damai sukacita yang tidak pernah saya alami selama ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Saya panggil 2 orang ya, boleh ya? Boleh ya? Izin pegang tangannya ya. Buka mata. Apa yang dialami? Saya pegang ya. Saya cuma doa tadi, rasakan apa ya, Tuhan menjamah saya dari awal tadi sampai terakhir. Nggak tahu seperti ada kayak saya juga teringat pergumulan sama orang tua saya yang hampir 90 tahun belum terima Tuhan. Seperti kayak apa ya, diyakinkan bahwa nanti pasti Tuhan akan menjamah orang tua saya, terima keselamatan. Terus dan seperti ada beban semua dalam hidup saya tadi. Seperti kayak dipeluk lah, seperti dipeluk Tuhan. Rasanya cuma pengen nangis, gitu aja. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu lagi ya, satu lagi. Sini. Izin ya, pegang tangan ya. Iya. Apa yang dialami Tuhan? Jangan takut. Dalam pengurapan itu kita bisa merasakan orang-orang tertentu yang bisa mengambil sesuatu. Sebelum saya kan Bapak hadir di sini ya, saya baru baca bukunya Bapak ya, baru pertama kali, dan saya hanya menangkap tentang Roh Kudus dan imparter. Waktu itu saya sempat ngobrol sama teman di belakang, ayo aku mau ambil itu, mungkin harus dimulai dari pribadi ya Pak. Saya mengalami terus beberapa minggu ini saya mulai bangun lagi, bangun baca Alkitab, bangun keintiman sama Tuhan.
Terus apa yang Bapak sampaikan tadi waktu firman, saya tangkap waktu, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau Engkau pakai lagi, sekali lagi Tuhan. Terus teringat, kayak diingatkan kisah saya waktu SMA, Pak. Waktu itu ada pengurapan Roh Kudus di dalam kelas. Saya hanya pujian penyembahan, teman-teman saya sekelas itu dilawat Tuhan tanpa harus menumpang tangan gitu. Saya diingat peristiwa itu lagi. Terus kamu bisa, asalkan kamu mau terus dan punya kerinduan seperti itu. Saya bekerja di upper room, Mbak. Ya. Ya, amin. Saya melihat dia tadi seperti ada api, ya sudah, itu tanda saja. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Masih ada tanya jawab atau sudah jam 9? Sudah jam 9, tanya langsung sama Tuhan saja. Ya toh? Ya toh? Kalau kita habisin semua, segala sesuatu yang lebih juga tidak baik. Saya tinggal di depan, jadi tinggal nyebrang, aman, jalan kaki, beres. Ada yang buka wedangan malam ini? Ada ya? Oke, aman kita. Oke, terima kasih Tuhan memberkati, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan silakan Pandi.